Proses pembangunan rumah tinggal dilakukan secara bertahap. Setelah pekerjaan persiapan atau pekerjaan boplang selesai dikerjakan, pekerjaan dapat berlanjut ke tahap 2. Nah, bagi Anda yang belum menonton video mengenai pekerjaan boplang, silakan Anda cek di kotak deskripsi atau klik pada tombol bagian kanan atas. Untuk tahap kedua dalam pembangunan merupakan pekerjaan yang sangat penting. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pondasi. Baik tidaknya kualitas sebuah pondasi akan sangat mempengaruhi bangunan yang berdiri di atasnya. Fungsi utama pondasi adalah untuk menopang beban keseluruhan bangunan. Masing-masing titik pondasi ditentukan oleh bagian ahli di bidang teknik sipil. Bidang teknik sipil lah yang menentukan bangunan dari struktur bangunan dengan berkoordinasi dengan bagian arsitektur. Ada beberapa jenis pondasi yang bisa digunakan untuk membangun rumah, yaitu pondasi batu kali, pondasi cakar ayam atau footplate, pondasi strospel, pondasi borpel, dan pondasi tiang pancang. Nah, untuk penjelasan lengkap tentang pondasi, bisa Anda klik pada tombol di bagian kanan atas ya. Dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pekerjaan boplang. Boplang di sini digunakan untuk menentukan titik pondasi. Dilanjutkan dengan penggalian tanah sesuai dengan titik pondasi. Kemudian, pekerjaan pembesian pondasi. Lalu, pengecoran pondasi. Setelah proses pekerjaan pondasi selesai dikerjakan, proses pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahap pekerjaan sloof atau pekerjaan tahap ketiga. Sloof masuk ke dalam kategori pekerjaan struktur. Berada di antara pondasi dan kolom, dan dipasang dengan posisi horizontal. Fungsi utama sloof adalah menyalurkan beban struktur dari atas ke pondasi, sehingga beban yang tersalurkan ke setiap titik pondasi tersebar secara merata. Sloof juga difungsikan sebagai pengikat antar kolom, sehingga sambungan antara sloof dengan kolom perlu diperhatikan sebelum pengecoran dilakukan. Dalam pelaksanaan pekerjaan sloof terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pembesian sloof, pengikatan sloof dengan kolom, pekerjaan bekisting, dan pengecoran sloof. Dengan catatan, sebelum melakukan pemasangan sloof, harus membuat lantai kerja dengan ketebalan 5 cm dan pasir uruk setebal 10 cm. Proses pembuatan sloof harus memperhatikan leveling bangunan serta posisi dinding dan kolom, sehingga sloof dapat berfungsi dengan baik. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh pekerjaan sloof dari realisasi desain Asia Arsitek. Yang pertama, ini adalah sloof rumah Bapak Niko yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bangunan ini berada di atas lahan dengan lebar tanah bagian depan 6 meter dan panjang tanah ke belakang 17 meter dengan luas lahan 102 meter persegi. Yang kedua, ini adalah sloof rumah Bapak Edi yang berlokasi di Green Lake City, Cipondoh, Tangerang. Bangunan ini berada di atas lahan dengan lebar tanah bagian depan 10 meter dan panjang tanah ke belakang 20 meter dengan luas lahan 200 meter persegi. Yang ketiga, ini adalah sloof rumah Bapak Udin Huang yang berlokasi di Jelambar, Jakarta Barat. Bangunan ini berada di atas lahan dengan lebar tanah bagian depan 10 meter dan panjang tanah ke belakang 20 meter dengan luas lahan 200 meter persegi. Yang keempat, ini adalah sloof rumah Ibu Nunung yang berlokasi di Cipondoh, Tangerang. Bangunan ini berada di atas lahan dengan lebar tanah bagian depan 14 meter dan panjang tanah ke belakang 20 meter dengan luas lahan 280 meter persegi. Yang kelima, ini adalah sloof rumah Bapak Agus yang berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat. Bangunan ini berada di atas lahan dengan lebar tanah bagian depan 10 meter dan panjang tanah ke belakang 20 meter dengan luas lahan 200 meter persegi. Lahan ini berada di samping irigasi. Selain itu, lahan ini memiliki kontur tanah yang miring atau lebih rendah dari jalan.
Sehingga perlu dilakukan pengurugan tanah untuk mendapatkan ketinggian level tanah yang sesuai dengan perencanaan arsitektur. Yang keenam, ini adalah seluf rumah Bapak Ferry yang berlokasi di Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Bangunan ini adalah bangunan renovasi rumah satu lantai menjadi 2 lantai yang berada di atas lahan dengan lebar tanah bagian depan 16 meter dan panjang tanah ke belakang 15 meter dengan luas lahan 223 meter persegi. Hey, jika Anda belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan dengan teman-teman Anda. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kami semakin semangat untuk membuat tips dan trik membangun rumah lainnya. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa Anda tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.